harus kita kendalikan. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi nafsu itu harus dikendalikan dengan apa tadi? Dengan apa, Ustaz? Ya, nafsu. Nafsu harus dikendalikan dengan apa? Nafsu dikendalikan dengan takwa. Iman, dengan takwa, dengan apa? Dengan ilmu tadi. Kalau tidak, apa yang terjadi? Maka nafsu itu akan menjadi memimpin diri kita, memimpin fisik kita ini. Antum dikendalikan sama nafsu. Ya. Jadi kita dikendalikan nafsu, nurutin nafsu. Nafsu, mohon maaf, lawamah tadi. Ya. Zina jatuhnya. Kalau orang nggak bisa mengendalikan nafsu terkait dengan ghorizatun nau, dia akan berzina. Dia dengan mudahnya orang berzina hari ini. Karena nafsunya menguasai dirinya. Terus apa lagi? Nafsu terkait dengan dunia. Ya, dia akan dikendalikan, dia akan gunakan seluruh daya upaya untuk mencari dunia. Makanya di beberapa hadis itu dikatakan, di dalam nas itu dikatakan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Jadi paginya itu saat beriman dia, wa yumsi kafiron, siangnya kafir. Atau sebaliknya wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, malam beriman, paginya kafir. Kenapa itu kafir? Karena mereka berbolak-balik itu, pagi beriman, sore kafir, ya kan? Sore beriman, paginya kafir. Kenapa terjadi? Karena dia bai'u dinahum bi'aradin minad dunia. Karena dia apa? Menjual agamanya. Menjual agama ini berarti nafsiyah Islamiyah tadi yang dipinggirnya dijual sama dia. Agama dijual, ilmu takwa dijual, ilmu iman ini dijual. Dengan apa? Bi'aradin minad dunia, dengan sedikit dunia. Betul nggak? Yang terjadi dahsyat, Ustaz. Bisa kafir, Ustaz. Nggak macam-macam nih nafsu ini. Makanya orang kalau dikendalikan nafsu bisa jadi kafir. Karena dia menjadi hambanya nafsu. Nafsu dunia terutama materi. Nggak cukup satu, punya mobil satu, pengen mobil dua. Karena uangnya nggak ada, yang terjadi apa, Pak Ustaz? Hutang riba. Ya. Gaji 5 juta sok-sokan apa? Pinjem apa? Bank, kredit, sebagainya. Akhirnya terbuai dia, tergulung-gulung dia terus-menerus. Enggak selesai, Ustaz. Iya enggak? Tergulung-gulung dia. Apalagi coba antum lihat anggota DPR itu. Gajinya berapa itu? Ratusan juta, tapi yang terjadi apa? Korupsi. Karena dia nurutin nafsu nggak akan berhenti sampai dia mati. Kalau nafsunya mengendalikan diri dia dan dia mati, maka nafsu itu ikut dengan fisik dia dan dia nanti habis nanti ketika di zaman dasar. Tapi orang yang bisa mengendalikan nafsunya dengan iman, ilmu, dengan takwa dia, ya, sehingga akal dia memimpin nafsu dia. Akal ini memimpin nafsunya dengan iman tadi. Dengan qiyadah fikriyahnya itu menyebabkan dia menjadi nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Nanti dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radhiyatam mardiyah fadkhuli ibadi fadkhuli jannah. Jadi dipanggil itu dengan nafsul mutmainnah. Hanya orang yang bisa mengendalikan nafsu. Ini sama-sama kita berjuang, Ustaz. Nafsu ini sebenarnya yang menyebabkan kita ini hancur. Ya. Mungkin di negeri ini juga karena tidak, pemimpinnya nggak bisa mengendalikan nafsu. Selain udah tambah tidak menerapkan syariat Islam, ya, ditambah pemimpinnya tidak bisa mengendalikan nafsunya. Antum bisa tambang hari ini habis tuh. Nafsu itu yang masih nafsu apa? Nafsu dunia. Ya nggak seberapa ya. Nggak seberapa, biar roti minat dunia. Jadi dia akan karena dia menjual agamanya itu dengan sepotong dunia. Jadi luar biasa sekali. Makanya
buku Nafsiyah Islamiyah ini harus dikaji dengan baik. Iya. Kita baca. Salah satu poinnya yang mungkin paling penting ya saya minta itu Qiyamul Lail ini. Qiyamul Lail itu harus kita lakukan. Kalau aktivis dakwah itu, kalau bagi Rasul Qiyamul Lail itu wajib, Ustaz. Kalau kita mau ngikuti Rasul wajib kan itu. Tapi berat kan, itu nggak apa-apa, minimal mungkin seminggu sekali. Antum berapa sekali dalam sepekan? Ya, Nah, kita evaluasi ini. Iya, 2 kali. Ya, dan Minggu kemarin. panjangkan doanya. Kalau emang nggak sanggup ya Ustaz, antum bangun aja doa yang panjang, Ustaz. Iya. Ya. Antum minta sama Allah pada saat tahajud itu minta sama Allah. Minta sama Allah betul. Antum minta. Antum curhat sama itu. Minta mungkin kayak antum minta sehat. Kita sakit, berikan kesehatan. Mungkin kalau kita punya tanggungan banyak, istri kita, anak kita, minta sama Allah. Jangan minta sama orang. Jangan utang sama orang. Karena kita berharap sama manusia itu saat kecewa, Ustaz. Kecewa. Antum mungkin utang belum tentu dikasih kan. Tapi minta sama Allah, tapi dengan ikhtiar juga nanti. Tapi kuatkan doanya, minta aja sama Allah terus. Minta sama Allah. Dengan begitu nanti kita semakin dekat sama Allah, nanti insya Allah banyak cara nanti yang Allah mudahkan yang menyebabkan kita dikasih jalan yang bagus lah. Nah itu ya kira-kira saja yang bisa kita lakukan. Kita tutup. Sebelum kita tutup ada pertanyaan nggak kira-kira? Saat ini emang saya lagi melatih juga sih, apalagi saya sedang, kadang orang itu kalau dikasih nikmat suka lupa ya. Yes, betul. Lupa ketika dikasih syar atau keburukan, dia baru dekat sama Allah ya. Betul. Ini yang saya lagi memperbaiki diri. Betapa mungkin selama ini saya lalai gitu ya, lalai selama ini belum maksimal gitu, karena maksimal. Betul. Pernah berpikir sendiri. Sama-sama. Masih bertambah juga sih. Betul. Nah, ke situ. Dan ternyata memang, tapi kalau itu nggak disebut dengan manusiawi bukan tadi ya, tapi itu artinya memang tetap kita harus konsepnya syariat Islam ya, harus tetap ditegakkan karena menyangkut diri pribadi lah kita istilahnya. Iya harus makanya itu justru kita sebagai pengemban dakwah itu harus clear, syariat Islam itu harus tegak pada diri kita. Sebelum kita tegakkan nanti syariat Islam itu harus tegak dalam diri kita. Yang paling berat itu menegakkan syariat Islam dalam diri kita ini. Ya tadi riba kita hilangkan, terus hasad, dengki, terus menundukkan nafsu ini tadi saya menundukkan nafsu. Makanya kenapa ada satu kitab khusus yang dikarang ya, oleh Syekh Taqiyuddin An-Habani itu untuk membahas tentang nafsiyah Islamnya itu harus clear juga semuanya. Jadi ini nanti pengemban dakwah itu seperti karakternya sahabat ya, Nasrullah turun itu, pertolongan Allah turun itu ketika pejuangnya itu mengikuti syariatnya Allah, tegak pada dirinya. Makanya kenapa kalau mau mengkaji nizam Islam itu berarti harus apa? Harus nggak ada riba, nggak boleh ada pelanggaran syariat. Bukan itu sok-sokan, bukan. Itu tujuannya melatih. Jadi pengemban dakwah sendiri harus clear dari situ. Saya juga belum sempurna juga, semua belum sempurna, tapi itu bagian dari idari yang harus diterapkan, ditegakkan dalam diri kita sendiri. Ya, contoh keluar rumah kadang ada yang masih pakai celana pendek, nggak boleh. Kita tegur juga itu. Yang kena riba itu pasti kita sanksi. Jangan dulu. Makanya ada yang diturunkan kan kemarin, diturunkan nggak boleh ngaji kitab karena belum selesai ribanya. Tujuannya apa? Melatih. Jadi gimana mau pertolongan mau tegak kalau diri kita sendiri tidak menegakkan syariat Islam pada diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, Ustaz, berat, Ustaz. Makanya kenapa kita minta juga anak-anak kita ini ngaji juga supaya
dia tegak pada keluarga kita di syariat Islam ini gitu. Gitu ya Ustaz ya. Nah, ada lagi? Iya, ya saya juga masih banyak PR apa yang dikatakan Ustaz Mas. Dakwah itu memang nyatanya bukan melihat dari hasil ya, berarti upaya kita bagaimana dakwah nggak melihat hasil, tetap Iya. kita dengan keluarga kita dakwah, dengan anak kita dakwah. Selagi anak kita belum bisa berbuat, belum kita ajak, tapi dia masih berbuat begitu, kita terus Iya. harus dakwah terus. Betul. Tapi bukan melihat hasil. Bukan. Kalau kita melihat hasil kita akan kecewa. Kecewa. Akan kecewa. Ya, anak saya begini, diajak susah, ini mana ini gitu. Iya Ustaz. Jadi nggak usah melihat hasil, jadi proses semua itu kita jalani. Oke, cukup ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.